Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Reja Pratama, SEMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Khairun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis sebagai acuan untuk pembelajaran dalam satu semester ini ke depan. Studi kelayakan bisnis sangat urgent sekali dalam kondisi seperti saat ini dan untuk modalitas mahasiswa di masa yang akan datang. Mata kuliah ini cukup sudah itu lama dalam proses di kurikulum, namun efek dan manfaatnya sangat penting untuk dunia usaha dan sekali lagi ini menjadi modalitas utama dalam mengembangkan entrepreneurship. Saya langsung pada RPS-nya. Pada mata kuliah ini membahas tentang studi kelayakan bisnis dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Kemudian perkuliahan ini secara umum membahas tentang aspek dalam studi kelayakan bisnis, antara lain aspek pasar dan aspek pemasaran, aspek teknis, kemudian aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, dan support knowledge lainnya seperti ekonomi kreatif, industri kreatif, serta yang terakhir setelah melewati semua tahapan studi kelayakan bisnis, kita butuh sebuah hak kekayaan intelektual sebagai dasar hukum untuk memproteksi branding dan produk kita. Itu menjadi deskripsi dari mata kuliah ini. Sementara untuk capaian pembelajaran, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa sekiranya memahami dan mampu menggunakan studi kelayakan bisnis dalam kehidupan praktis sebagai modalitas di dunia bisnis, baik saat mahasiswa maupun setelah mahasiswa nanti, di mana mahasiswa tersebut mampu menganalisis aspek-aspek dalam menilai kelayakan suatu bisnis, antara lain yang sudah dijelaskan aspek-aspeknya, sampai pada support knowledge lainnya seperti industri kreatif, bagaimana menumbuhkan kreativitas, dan terakhir adalah bagaimana memproteksi produk dan ide kita itu dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Sumber pembelajaran pada mata kuliah ini adalah manajemen, pengantar manajemen edisi Indonesia jilid 1 dan 2 dari James A. Stoner and Edward Friedman, kemudian Husnan and Swat and Suarsono Muhammad 2010, studi kelayakan proyek yang diterbitkan oleh PP AMP YKPN Yogyakarta, dan Jumingan 2009 tentang studi kelayakan bisnis, teori dan pembuatan proposal. Tim teachingnya antara lain saya sendiri yang dikoordinator oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Hashim SE/MC dan Koordinator Program Studi Dr. Adnan Rajak SE/MSI. Sistem pembelajaran dalam satu semester akan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan lebih banyak waktu kita untuk melakukan presentasi progress report dari laporan-laporan di lapangan, karena mata kuliah ini akan melahirkan luaran dalam bentuk ide bisnis yang tercatat dalam laporan akhir dari mata kuliah ini, sehingga di awal semester kita akan lebih banyak membahas tentang ide-ide, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal, dan setelah ujian mid semester akan melakukan praktek lapangan dengan berwirausaha secara praktek, dan terakhir akan diuji melalui laporan akhir dan disidangkan dalam bentuk sidang akhir laporan. Untuk komposisi bobot penilaian,
ada 10% kehadiran, kemudian 25% tugas, UTS dan UAS ini terangkum dalam bentuk on proses, dalam proses penilaian, karena nanti akan dinilai by proposal dan by laporan akhir untuk tinjauan ini. Saya akan membahas pertemuan kedua, karena nanti video pembelajaran yang diupload untuk dipublikasikan adalah mengenai tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini pokok pembahasannya ada konsep dan tahapan studi kelayakan bisnis, kemudian manfaat dan tujuan SKB, dan selanjutnya perbedaan SKB dan rencana bisnis, serta yang terakhir adalah aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Capaian untuk pembelajaran mata kuliah di pertemuan kedua, kita bisa melihat bahwa mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mengerti tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Untuk itu, mempersingkat waktu, saya ucapkan selamat mengikuti video pembelajaran di pertemuan kedua, yaitu tentang tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita memulai pertemuan pada kesempatan kali ini, kita berdoa dulu menurut pimpinan dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Karena yang kemarin sudah penyampaian RPS sama capaian pembelajaran satu semester. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua itu kita akan membahas tentang tinjauan umum studi kelayakan bisnis. Karena pada akhirnya mata kuliah ini akan ada luaran. Luarannya itu dalam bentuk teman-teman punya luaran dalam proses tugas menjadi wirausaha yang punya bisnis berbasis kelompok dan punya laporan progress report yang lengkap dalam satu semester ini dibuat apa saja. Selanjutnya di awal kan saya sudah sampaikan, yang pertama yang harus dilakukan oleh kelompok itu adalah mendiskusikan ide. Pertama, teman-teman di dalam kelompok itu harus menemukan ide dulu, kemudian mendiskusikan ide tersebut apakah dia betul-betul sesuai dengan kebutuhan lingkungan bisnis atau tidak, dan apakah dia punya jangka waktu yang juga bisa masuk dalam kebutuhan dari lingkungan bisnis tersebut. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang keyword dari studi kelayakan bisnis, kita juga harus lihat konotasi dari layak atau tidak. Nanti itu dalam aspek-aspek yang nanti akan dijelaskan. Secara umum, mempelajari studi kelayakan bisnis itu berarti meneliti secara sungguh-sungguh. Meneliti secara sungguh-sungguh data, informasi yang ada, kemudian diukur, dihitung, dan dianalisis hasilnya dari penelitian tersebut dengan menggunakan metode. Saya ingin menjelaskan begini, bahwa kalau teman-teman tidak melakukan sebuah penelitian atau analisis yang mendalam terhadap suatu ide bisnis, maka kita kekurangan informasi. Kita kekurangan data, dan itu bisa saja akan berakibat pada keputusan yang tidak bisa diukur. Sementara studi kelayakan bisnis itu memuat data-data yang komprehensif, informasi yang up to date, dan itu bisa menjadi keputusan yang tepat kalau teman-teman nanti akan memutuskan bayangkan saja kalau nanti setelah melewati proses perkuliahan ini selesai, teman-teman selesai kuliah dan menjadi sarjana dan memulai sebuah bisnis. Kalau tidak memulai dengan perhitungan dan pertimbangan yang begitu matang, maka akan asal-asal. Jadi, maka juga akan berakhir pada bisnis yang penting jual pulsa saja dan penting bikin ini saja. Tidak bisa dong. Kita harus sesuaikan dengan sekarang orang jual pulsa
Insight pulsa itu bisa diperoleh dengan via aplikasi-aplikasi yang bisa lebih gampang kan, apalagi kalau teman-teman punya ATM, bisa ke ATM lebih murah. Teman-teman punya kayak GoPay gitu, bisa juga ditukarkan menjadi. Kemudian studi kelayakan bisnis bisa teman-teman definisikan sebagai prasyarat utama untuk memulai sebuah bisnis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jangan sampai bisnis itu pada akhirnya kan kita ingin untung. Kalau kemudian tidak dianalisis dengan akurat, dengan pertimbangan yang mendalam, bukannya jadi untung malah jadi apa tadi? Buntu. Oke, jadi perbedaan tadi yang sudah sampaikan, yang pertama kita akan mendiskusikan apa yang dimaksud dari perbedaan kelayakan bisnis, studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau studi kelayakan bisnis itu jenis data yang digunakan itu menggunakan data estimasi, jadi betul harus dihitung. Sementara kalau rencana bisnis itu menggunakan data empiris perusahaan. Beda dong ya. Jadi dia kalau studi kelayakan bisnis adalah data yang betul-betul diupdate dan harus dihitung kembali. Hal ini berdasarkan masa lampau perusahaan masa lampau data-data. Kalau studi kelayakan bisnis itu dia merangkum data eksternal. Kalau rencana bisnis itu data internal. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar. Kalau rencana bisnis itu dilakukan oleh perusahaan, kalau studi kelayakan bisnis itu adalah langkah awal untuk memulai sebuah bisnis. Kemudian menyusun. Nah, ini pihak eksternal dengan tujuan agar lebih independen. Independen berarti tidak terikat apapun. Berarti yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya objektif, sesuai dengan apa yang menjadi tantangan dari sebuah hubungan bisnis. Kemudian kalau pihak internal ini akan lebih subjektif. Nah, jadi karena ingin bos senang, ingin manajer senang, jadi rata-rata yang diambil rencana bisnis itu hal-hal yang sifatnya subjektif, kadang juga tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan tantangan bisnis. Tujuan menilai kelayakan sebuah ide bisnis. Kalau rencana bisnis ini dia menilai bisnis yang baru untuk dari sebuah perusahaan. Sementara waktu ini memakan waktu relatif lebih lama karena harus menggali data dari berbagai sumber. Kalau rencana bisnis itu memerlukan waktu yang relatif pendek karena datanya sudah ada di internal, jadi gampang. Kalau yang ini teman-teman harus juga survei dulu ke lokasi ini, misalnya dalam pembuatan kue disap. Ya, tahu tuh? Nah, jadi itu kan harus survei dulu bahan dasarnya apa dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di sini, kalau rencana bisnis itu sudah ada datanya, lebih gampang. Oh ini data perusahaan yang masa lampau sudah ada, terus gampang. Kemudian biaya, memerlukan biaya yang relatif lebih besar karena dia sifatnya itu adalah penelitian baru. Dia survei yang baru, jadi memerlukan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya punya usaha yang lebih banyak dan memerlukan stakeholder yang banyak. Kalau ini mungkin biaya tidak terlalu besar karena dia sudah ada internal usaha. Jadi itu beda studi kelayakan bisnis dan rencana. Sampai di sini bisa dipahami itu kalau studi kelayakan bisnis itu biasa dilakukan oleh pihak eksternal. Kalau rencana bisnis itu biasa dilakukan oleh pihak internal. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu manfaat dari sebuah bisnis. Manfaat melakukan sebuah studi kelayakan bisnis. Yang pertama pasti kemarin saya sudah singgung, yang ditargetkan itu adalah apa? Memperoleh. Teman-teman harus punya logika bagaimana memperoleh itu. Kemudian yang kedua adalah membuka. Jadi sekarang ini yang semua dalam kelas ini
berpikiran bahwa saya harus jadi PNS semua agak susah karena kuotanya nanti di tahun-tahun lulus itu sudah full. Mungkin dibuka lagi tapi 1-2 orang. Nah, oleh biar jangan menambah beban pemerintah atau beban yang ada di masyarakat saat ini, ya teman-teman harus berpikir bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Bukan lagi menambah kesempatan atau angkatan kerja yang belum kerja. Kemudian manfaat ekonomi, dia nanti akan menambah jumlah barang dan jasa, meningkatkan mutu produk, dan intinya nanti akan ada persaingan. Kalau kemudian teman-teman nanti membuka bisnis yang baru, itu akan menciptakan persaingan bagi para pebisnis-pebisnis yang sudah memulai dulu. Dan itu kompetisi biasanya akan melahirkan persaingan yang sehat. Nanti teman-teman akan belajar tentang lingkungan ekonomi bisnis yang sehat, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopolistik, oligopoli dan lain sebagainya. Itu kan sudah belajar ya, salah di ekonomi pengantar kan? Atau semester sekarang? Tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah tersedia sarana dan prasarana. Nah, jelas kalau bisnis pasti akan teman-teman bangun sarana prasarana. Kemudian membuka isolasi wilayah. Contohnya kayak di Maitara. Maitara itu kan adalah bisnis apa? Pariwisata ya. Sehingga jalannya dibuat bagus, infrastruktur cottage-nya itu dibuat juga lumayan bagus sehingga kenyamanan pengunjung itu diutamakan. Akhirnya dulunya wilayah itu masih terlihat terisolasi dengan hadirnya produk pariwisata. Akhirnya isolasi wilayah dibuka. Nah, ini pentingnya aspek-aspek dalam bisnis kemudian dikembangkan dan diberikan masukan sebagai kebijakan. Kemudian memperkuat persatuan dan membagi pemerataan pembangunan. Kalau bisnis itu dia Korea itu, coba teman-teman lihat negara-negara maju. Apakah YP angkatan kerja itu adalah semua PNS kan tidak. Rata-rata adalah pengusaha, orang yang memulai bisnis. Jadi logika entrepreneur itu harus betul. Ya. Selanjutnya kita bicara tinjauan dari tujuan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Jadi pemodal ini sudah kasih duit ini, biar dia tidak rugi dan bisa menghasilkan untung yang punya manfaat yang lebih besar, kita butuh studi kelayakan. Jangan teman-teman kemudian meyakinkan di orang-orang bahwa saya ini nanti akan membangun bisnis yang sedemikian rupa. Tapi kemudian nanti nah itu akan berefek pada masa depan teman-teman dan masa depan keluarga. Oleh karena itu dia butuh sebuah pemahaman atau jangkauan yang lebih dalam lagi tentang analisisnya. Kemudian menghindari resiko kerugian. Ya, tujuan dari studi kelayakan bisnis juga menghindari resiko kerugian. Karena yang dilihat dari studi kelayakan bisnis adalah mengestimasi, mulai dari sistem pemasarannya, jadi melihat target. Jadi kalau membuat sebuah bisnis kan teman-teman harus lihat dulu target marketnya siapa. Setelah target marketnya siapa, teman-teman bisa buat strategi marketingnya bagaimana. Untuk target marketnya itu tidak bisa lari dari apa yang dari. Kemudian masalah keuangan itu harus dilihat. Untuk menilai sebuah, nanti bisa teman-teman catat, untuk menilai sebuah bisnis itu dia layak dan tidak layak, itu bisa dilihat dari NPV-nya. NPV itu apa? Net Present Value-nya atau PBV-nya, Payback Period Value-nya. Selanjutnya memudahkan perencanaan karena data-data studi kelayakan itu sudah ada.
memudahkan pelaksanaan kerja karena studi kelayakan bisnis itu bisa menjadi salah satu pedoman untuk kemudian teman-teman melakukan kemudian memudahkan pengawasan serta memudahkan pengendalian. Selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan studi kelayakan bisnis? Siapa yang butuh data itu? Coba. Siapa yang butuh studi kelayakan bisnis? Masih bikin susah ini. Oh, terus siapa yang butuh? Sebenarnya siapa yang butuh sih studi kelayakan bisnis ini? Apa? Yang akan membuka lapangan pekerjaan atau yang akan memulai usaha. Oke. Apa itu? Disebut apa? Orang-orang itu disebut apa? Boleh bisa? Investor. Pemilik usaha, kreditor, investor, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Itu orang-orang yang membutuhkan studi kelayakan bisnis. Sudah? Ini aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Teman-teman bisa lihat ada aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pemasaran, aspek sosial ekonomi sosial, dan banyak aspek-aspek terakhir aspek keuangan. Nanti pada akhirnya kan kita mau lihat dia layak dan tidaknya itu di samping aspek-aspek yang lain yang paling menentukan itu adalah aspek ini, aspek keuangan. Kata itu kita bisa lihat dari net present value-nya, tingkat pengembalian dana atau pengeluaran yang kita keluarkan. Dengan tingkat pengembalian itu kira-kira dia secepat apa dan apakah bisa dikembalikan atau tidak? Atau investor itu memberikan dana, kira-kira dana itu bisa kembali atau tidak? Nah, itu kan dihitung lewat NPV-nya, net present value. Itu nanti akan teman-teman belajar di manajemen keuangan. Tapi sebelum teman-teman belajar, karena itu perhitungannya sangat sederhana, jadi belajar sendiri. Kemudian ini penemuan ide bisnis ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang pertama harus teman-teman lakukan adalah menemukan ide. Yang mahal dari kita itu adalah ide. Robot itu tidak bisa berpikir ide. Dia hanya mungkin bisa mengkalkulasi data-data yang ada, tapi yang bisa menemukan ide itu adalah teman-teman. Itu anugerah yang diberikan tinggal di. Kemudian melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, kemudian menarik kesimpulan dan rekomendasi, dan terakhir praktek baru. Teman-teman bikin apa ini? Nanti saya jelaskan lebih lanjut dari ini. Yang jelas teman-teman akan melakukan tahapan-tahapan ini sampai pada menyusun ini apa nih? Menyusun proposal. Ya. Selanjutnya penemuan ide bisnis itu saya memberikan sebuah refleksi begini. Merupakan tahap seorang menemukan sebuah ide bisnis. Ide bisnis itu muncul karena peluang bisnis yang dipandang memiliki prospek yang baik. Penemuan bisnis ini ya dapat bersumber dari bacaan, hasil pengamatan, informasi dari orang lain, media massa maupun berdasarkan pengalaman. Jadi segala sumber yang ada itu teman-teman harus memaksimalkan ini. Sehingga target kita adalah menemukan ide. Jangan copy paste dong. Sudah hilangkan budaya-budaya yang seperti itu. Biar kita menemukan hal yang original, yang itu merupakan kebutuhan dari masyarakat. Buatlah produk itu bukan yang mahal atau buat produk yang mutunya tinggi bukan, tapi buatlah produk yang mampu menjadi kebutuhan orang lain. Ya, dan itu harus punya sebuah pengamatan yang cukup serius. Jadi kita akan diskusi di minggu depan itu adalah diskusi bisnis ya, teman-teman dari masing-masing. Tadi saya sudah kasih tahu caranya. Pertama, baca-baca lah.
baca jurnal, baca sumber-sumber bacaan yang lain, koran, majalah, berhubungan dengan bisnis. Kemudian hasil pengamatan, informasi dari orang lain, media massa maupun berdasarkan pengalaman. Selanjutnya melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan dilakukan untuk memperoleh gambaran peluang bisnis. Teman-teman lihat yang praktek-praktek bisnis di UMKM yang ada di Kota Ternate ini lumayan banyak, ribuan ya, sudah ribuan, dan derivasi bisnisnya juga sudah cukup milenial. Cukup milenial ini maksudnya milenial ini banyak cukup andil dalam menggerakkan UMKM. Dan itu bisa teman-teman lihat dan bisa juga diambil pengalaman, pelajaran biar bisa menjadi satu sumber dari teman-teman. Selanjutnya mengikuti desain studi gerakan, mengikuti aspek-aspek yang ada di responden, teknik pengumpulan data dan sebagainya. Nanti ini bisa diambil selanjutnya sebagai ini observasi, wawancara maupun kuesioner yang bisa menjadi data awal untuk penyusunan. Pengamatan lingkungan itu penting. Ukurannya apa Pak? Ukurannya adalah yaitu wawancara, kemudian atau juga bisa mengadarkan sebuah kuesioner. Ini analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah interpretasi mulai dari data awal masuk, kemudian data dideduksi, kemudian kita kesimpulan. Kalau kuantitatif tadi singkat, ya teman-teman menggunakan net present value yang ada dalam kemudian kesimpulan didasarkan pada hasil analisa data, memutuskan suatu ide ini bisnis layak atau tidak layak berdasarkan setiap aspek yang diteliti, kemudian memberikan rekomendasi. That's enough, selesai. Hanya sesimpel itu saja. Ini visual laporan, format laporan, nanti orang buat logbooknya, laporan hariannya atau mingguan saja. Dalam minggu ini tim bikin apa, dalam minggu ini kelompok bikin apa, itu saja yang akan ya. Thank you very much for the time listening to me. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu penyampaiannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara kita memunculkan ide yang efektif, ide bisnis yang efektif? Jadi pertanyaannya, bagaimana memunculkan ide yang efektif ya? Tadi di sini. Jadi menemukan ide bisnis yang efektif itu, tadi saya sudah jelaskan, kayaknya butuh pendalaman juga, bahwa yang pertama itu harus ada dua. Kalau ilmu itu kan ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Ilmu yang hadir secara sendiri itu bernama ilmu huduri. Nah, ilmu husuli itu ilmu yang melalui pengantar. Jadi harus membaca hasil pengamatan, kemudian informasi. Jadi teman-teman harus berdialektika banyak dengan lingkungan. Di samping membaca, kemudian banyak melakukan pengamatan dan banyak juga memantau perkembangan bisnis yang ada di Kota Ternate. Itu seperti apa? Dengan sendirinya, kemudian nanti harus banyak berdiskusi dengan tim. Satu kepala itu juga bagus, tapi lebih bagus adalah banyak yang menggunakan kepalanya di dalam kelompok, malah akan lebih efektif. Itulah yang bisa teman-teman lakukan di awal agar bisa menemukan bisnis. Ya, jadi ilmu yang menghadir secara sendiri itu dia bisa berkembang kalau kita itu intens berhubungan dengan melakukan usaha mengembangkan pengetahuan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.